Oke, menarik sekali ya, Ibu Ida. Kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Lalu ini pentas Jumat ini berbayar tuh gratis? Pastinya gratis. Gratis. Semua pemerintah Kota Makassar berharap masyarakatnya menerima layanan apapun itu secara gratis. Otomatis kesehatan juga seperti itu ya. Nah, untuk gratisnya ini warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar. Pastinya warga Kota Makassar. Jadi bagaimana kalau misal ada pendatang? Nah, kalau dia pendatang ya seperti home care kemarin, tetap kami tidak pungut bayaran. Tetap. Artinya bukan kami yang ke tempatnya mereka, tapi kalau mereka masuk sebagai warga Kota Makassar karena berkunjung ke keluarganya, itu tetap kami berlakukan sebagai warga Kota Makassar untuk sementara. Oh, jadi perlakuannya tetap sama, Bu ya? Tetap sama, kecuali kalau kunjungannya ke puskesmas karena ada perda yang mengatur. Tapi kalau layanan ini tetap kami samakan dengan warga di luar Kota Makassar. Berarti harus membawa yang kartu berkunjung. Identitas juga ya, KTP ya, berarti. Tetap untuk kami lihat bahwa ada beberapa warga di luar Kota Makassar yang menggunakan aplikasi tersebut. Sama halnya dengan kemarin home care. Siapapun itu kalau datangnya di Kota Makassar dan melapor pada saat itu kami kunjungin. Tetapi harus memang ini nanti ke depan aplikasinya sesuai dengan titik, Dek. Jadi kalau misalnya dia datang berkunjung ke Makassar, sesuai titik. Jadi ya seperti Grepto sesuai titik. Jadi ceritanya dia datang ke Makassar, kelihatan titik lokusnya dia di mana. Jadi dia tidak bisa gunakan kalau dia sudah kembali ke daerahnya. Seperti itu. Jadi semua terlayani biar warga di luar Kota Makassar sepanjang dia berada di Kota Makassar. Di Makassar. Iya, karena ini aplikasi khusus warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar. Iya. Jadi kelihatan titiknya. Kan di sini juga tidak kelihatan bahwa dia dari luar Makassar. Yang jelas kelihatan titiknya di mana dia berada. Oh, dia berada di wilayah Puskesmas A. Puskesmas, Pak. Di wilayah Puskesmas B. Tapi begitu dia pulang ke wilayahnya, dia Goa atau Maros yang paling dekat dengan kita, itu tidak bisa juga terpakai. Saya nggak bisa dong. Kita di mana, Dek? Saya Goa. Oh, Masya Allah. Pindah ke Makassar dong? Iya. Kalau rekomendasi dari Ibu, saya pindah sekarang. Bukan saya. Rekomendasi dari pemerintah kota. Kayak kalau misalnya begini, misalnya in case, saya kan orang Goa. Saya orang Goa. Tapi saya ke Makassar kan dekat sekali ke Makassar. Saya pakai di situ. Aktif berarti? Ya, awalnya Anda tidak terdaftar karena sudah ada KTP-nya. Oh, karena terbaca di KTP. Terbaca di KTP. Karena kan dari pertama warga Kota Makassar masukkan data dirinya di sini. Oh, data NIK-nya ya. NIK-nya. Jadi NIK-nya terbaca bahwa dia warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar. Iya. Tetapi pada saat keluarga datang berkunjung, otomatis dia tidak bisa pakai. Dia punya Android kan? Yang dia pakai yang keluarga yang di tempat tersebut. Oh, jadi boleh misalnya. Boleh. Saya orang Goa, ada warga temanku tinggal di Makassar. Bantu dong download aplikasi ini, saya mau konsul. Pakai aplikasinya boleh? Iya, boleh. Tapi dia ada di wilayahnya ada di Puskesmas. Di Puskesmas. Ada di Kota Makassar. Kota Makassar. Iya. Cuman sekarang masih di 2 puskesmas tadi ya, Bu ya? Masih 2 puskesmas ya. Iya, sementara 2 puskesmas. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kami kembangkan lagi di beberapa puskesmas karena sangat-sangat diperlukan masyarakat. Karena kemarin saya melihat tesimonia yang sudah menggunakan luar biasa karena konsultasi terkait dengan ternyata gangguan kecemasan. Itu kan semua bisa seperti itu. Oke. Jadi konsulnya ini by chat berarti, Bu ya? Bisa by chat, bisa by call. By call. Berarti ada berapa operator, Bu? Kalau misalnya by chat, apakah memang bisa menjangkau? Misalnya ada bersamaan nih, ada 10 langsung masuk tag. Iya. Ada berapa operator disediakan? Kan ada operator dari Dinas Kesehatan sendiri dan langsung di puskesmas sendiri. Jadi kami ada yang mengontrol. Jadi bisa dipastikan tetap cepat, masuk. Iya, cepat balasannya ya. Cepat balasannya, karena pastinya masuk ya. Ya masuk ya, betul-betul. Jadi tidak ada dipastikan, nggak ada yang terskip. Tidak ada yang terskip. Nggak ada yang terskip. Iya. Nggak kayak mantan ya, terskip. Ya kan biasa kayak gitu. Iya, harus biasa seperti kan, itu. Nggak usah tidak di skip. Bahaya kalau tidak di skip. Oke. Menarik. Jadi kalau misalnya saya mau pakai aplikasi ini, saya ke Makassar, kita ke teman yang orang Makassar asli, minta bantuan, bantu dong pakai aplikasimu. Masuk di aplikasi ini, bantu saya mengkonsul kesehatan, boleh banget ya? Iya, siapapun yang penting dia aplikasinya sesuai yang terdaftar di kami. Iya. Ya. Oke, ini saya mau nanya lagi, tapi selain pentas Jumat ini, Ibu selaku Kadis Kesehatan ya, apa sih masalah yang mungkin menurut Ibu ini, wah ini kayak berat sekali? Ada nggak pernah di titik itu, Bu? Selama menjabat sebagai Kadis Kesehatan? Kemarin ya kita dihadapkan pada situasi pandemi, ya. Jadi selama itu memang situasi pandemi yang betul-betul di mana kita semua SKPD berkolaborasi untuk bagaimana menekan kejadian terkait dengan pandemi ini. Itu yang sepanjang saya diberikan amanah oleh pimpinan ini yang paling berat bagaimana karena ini adalah perilaku masyarakat untuk bagaimana menjaga protokol kesehatan, ya. Dari sisi pemerintah ya kita menyiapkan, semua kita siapkan terkait dengan bagaimana
perlakuannya kita siapkan semua. Tapi bagaimana terkait dengan sinergitas masyarakat dengan pemerintah kota terkait dengan protokol kesehatan, di situ beratnya sebenarnya. Karena kemarin di masa-masa pandemi belum ada penekanan untuk melepas masker, ya di Kota Makassar sudah banyak sekali. Nah, itu menjadi tantangan kami di Dinas Kesehatan. Bagaimana kami turun ke lapangan terus-menerus mengedukasi untuk penggunaan masker untuk protokol kesehatan masih diharuskan karena kita masih berada di pandemi, dan nilai itu ada setiap hari kami rilis. Tapi alhamdulillah karena sinergitas itu berlangsung bagus ya antara pemerintah kota sendiri, SKPD yang terkait dengan masyarakat, ya itu bisa kita lalui. Lalu apakah ada perubahan perilaku Bu yang Ibu lihat ini selaku Kadis Kesehatan setelah pandemi dan sebelum pandemi? Iya, kalau kita lihat dari perilaku kesehatan memang ada kelihatan, perubahan. Walaupun tidak sangat mendukung sekali tapi itu ada. Karena kami kalau lihat di mana ada binaan lorong wisata, di mana kami hadir juga di dalamnya. Iya, betul. Ya, selaku SKPD Kesehatan, beberapa hal yang kami siapkan itu kelihatan. Sudah ada beberapa nilai-nilai kesehatan yang berkurang. Seperti dengan PHBS-nya. Penyakit diare sudah mulai berkurang ya, penyakit yang menyertai misalnya kolik, abdomen terkait dengan kebersihan lingkungannya juga sudah mulai bisa kita lihat ya. Jadi adalah sedikit perubahan perilaku walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi ada perilaku kesehatan yang mereka lakukan di saat pandemi dengan yang mulai berdampak sekarang. Tentunya kebaikan ya, mungkin lebih sering bercuci tangan. Iya, dan kekebalan imunitas juga. Kekebalan imunitas juga kelihatan dengan hadirnya pandemi kemarin. Iya, betul. Seperti itu. Ada dampak positifnya juga ya. Dampak positifnya ada juga ya. Iya. Ya. Okay. Jadi sebenarnya setiap masalah sih sebenarnya ya jangan langsung berpikir negatif, ya pasti ada positif. Pasti ada positifnya. Positif dalamnya. Dan sekarang juga kita sudah masa endemi ya. Sekarang sudah endemi juga. Di mana masyarakat rupanya sudah mengetahui bahwa yang sehat lepas masker, yang sakit pakai masker. Karena masih dapat kita beberapa yang pakai masker. Begitu kita tanya kenapa pakai masker, saya lagi flu. Itu artinya sudah ada kesadaran bahwa bila saya tidak memakai masker berarti saya menularkan. Jadi kelihatan positifnya ini. Masa pandemi kemarin kelihatan positifnya bahwa pada saat kita dinyatakan pandemi dan merebahnya kasus dari kasus yang ada kemarin sempat terhitung 700 per hari, itu dimana kita lihat orang tidak ada yang tidak pakai masker ya, mungkin secuil saja yang tidak pakai masker, orang-orang yang betul-betul tidak memahami apa manfaat dari pakai masker. Tapi sekarang ini sudah bergeser, paradigma itu bergeser dengan pandemi ke endemi, orang tidak memakai masker, tapi masih juga masyarakat memakai masker bagi yang sakit. Artinya sudah memahami. Pada saat kita memakai masker di masa pandemi itu artinya jangan sebarkan penyakitmu loh ke orang lain. Jadi itu yang tertanam sekarang. Jadi di beberapa tempat kita masih melihat orang memakai masker. Intinya kalau kamu sakit ya kamu aja bilang sakit, pakai masker sakit. Nanti kita bantu obati, jangan keluarkan ke orang lain. Itu pandemi yang mengajarkan, betul. Seperti itu. Iya. Karena sampai sekarang masih banyak yang saya lihat di sekitaran saya yang mungkin keasikan pakai masker. Dalam artian kayak even dia nggak sakit Ibu karena mungkin kebiasaan. Mungkin kalau tapi manfaatnya juga ada walaupun itu ada kebiasaan ya. Kebiasaan saya rasa hilang tanpa masker, tapi manfaatnya besar. Bila ada orang sakit yang tidak mengetahui dirinya bahwa dia sakit, dia tidak akan tertular. Ada yang merokok di sekitarnya, dia tidak jadi perokok pasif. Kan? Jadi beberapa informasi yang bisa beberapa hal yang bisa dapatkan dari pemakaian masker kalau misalnya tidak sakit tapi belum bisa move on dengan pemakaian masker. Itu masih ada juga. Yang salah kalau pakai masker muka di orang-orang di luar. Itu salah ya. Itu yang tidak boleh itu. Oke, tentunya masih akan bertanya lagi ke Ibu Ida ya setelah tayangan berikut ini, tetap di podcast Anak Lorongnya Makassar.